Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita masuk hadis ke-11, adab tentang minum dari kitab adab yang ada di Bulughul Maram bagian-bagian akhir. Wa anhu, hadis masih diceritakan dari Ali, semoga Allah meridainya. Qala, beliau cerita, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna, bener-bener jangan sampai minum. Ada nun takkid, menggunakan takkid sebagai bahasa penguat, berarti pelarangan yang amat sangat ditekankan. Ahadun minkum, seseorang di antara kamu, qaiman, sambil berdiri. Akhrajahu, mengeluarkan hadis ini Muslimun, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas, pertama, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dicipta bahannya air. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dicipta bahannya air, dan itu merupakan unsur yang terbesar di dalam tubuhnya, dan itu menjadi kebutuhan primer, kebutuhan pokok. Tadi pelajaran nomor 1, bahwa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dicipta bahannya adalah air. Dia unsurnya yang paling besar, dan air merupakan kebutuhan primer. Dan cukup banyak Allah cerita tentang hal seperti ini. Wa anzalna minas samaa'i ma'an mubaraka fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit air yang diberkahi, yang dengannya akan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang sangat rindang, termasuk manusia yang benihnya kurang subur. Untuk mendapatkan kesuburan produksi benihnya, silahkan tuh sambil berhujan-hujan. Allah telah menjelaskan akan kami tumbuhkan dengannya. Semuanya itu bersifat sebab-sebab ketaatan, bukan sebagai penentuan. Pelajaran nomor 2, air jernih sebagai alat pembersih.
Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Air jernih sebagai alat pembersih. Sebagaimana ayat di surah Al-Furqan, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air sebagai alat pembersih. Itu air jernih, air bening, bukan air warna. Hendaknya yang banyak kita minum air itu, bukan air warna, tapi air yang bening, air yang jernih. Dikatakan sebagai alat pembersih. Kalau warna berarti ada benda yang dimasukkan, akhirnya jadi berwarna, sehingga pewarna itu akan beresiko ke tubuh. Maka jadikan air bening, air jernih itu sebagai yang banyak diminum, karena Allah menjelaskan kami turunkan air dari langit sebagai alat pembersih. Diupayakan kita tidak hobi air yang berwarna, bukan pengharaman, tapi jadikan air jernih itu yang banyak diminum, karena Allah menjelaskan sebagai alat pembersih. Ikut kepada Allah, fadilahnya besar. Nomor 3, air istimewa baik untuk orang Islam. Air istimewa baik untuk orang Islam. Apa itu air istimewa? Air zam-zam, air susu, air madu. Itu pelajaran ketiga. Air istimewa baik untuk orang Islam. Semisal air zam-zam, air susu, air madu. Air zam-zam fungsinya banyak, termasuk air yang diberkahi. Dijadikan niatan minum, ya jadi minuman. Diniati untuk makan, jadi makanan. Diniati untuk berobat, jadi obat. Air susu pun juga demikian, yang paling bagus susu kambing atau susu onta. Demikian juga madunya, yang Allah jelaskan sebagai syifa linnas, obat untuk manusia. Itu namanya air istimewa baik untuk orang Islam. Pelajaran yang keempat, agar berkah di dalam minum, maka butuh diperhatikan adab-adabnya. Agar berkah di dalam minum, maka supaya diperhatikan adab-adabnya. Apa saja? 1, baca basmalah. Nomor 2, dengan cara duduk, ini cara terbaik. Nomor 2, dengan cara duduk, ini cara terbaik. Lalu adab yang ketiga, bila mendesak boleh berdiri. Bila mendesak boleh berdiri, sebagaimana pada riwayat Imam Tirmidzi, sebagaimana juga ada pada riwayat Imam Nasai. Tetapi duduk tetap lebih baik. Bila mendesak maka boleh dengan berdiri. Sekira duduk bisa, upayakan dengan duduk. Bila ada kondisi mendesak, makanya berdiri pun juga diperbolehkan. Insyaallah dengan begitu nanti akan diberkahi, sehingga air yang mendapatkan nilai kedudukan yang penting. Ketika hal-hal itu semua diperhatikan, insyaallah akan maslahat untuk badan kaum muslimin. Ketika badannya baik, sebagai pelancar ketaatan, diharapkan nanti dicipta untuk menghamba kepada Allah Ta'ala dengan terpenuhi sarana-sarananya, penghambaannya akan benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.